Selamat sore, warga Nusa Tenggara Barat di COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam program informasi dan update kasus COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Senin 31 Agustus 2020. Seperti biasa, kita awali perjumpaan ini dengan menyampaikan beberapa informasi tentang COVID-19. Informasi hari ini kami sampaikan tentang masa inkubasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa inkubasi dari COVID-19 berkisar antara 7 sampai 14 hari. Dasar inilah yang dijadikan pegangan mengapa masa berlaku dari pemeriksaan rapid test ataupun swab hanya berlaku 14 hari. Karena kalau lebih dari 14 hari berarti sudah melewati masa inkubasi, mungkin saja terjadi perbedaan hasil pemeriksaan pada tanggal sebelumnya dan pada pemeriksaan kedua. Kami menemukan beberapa kasus di Nusa Tenggara Barat yang menjalani pemeriksaan baik rapid test maupun swab dengan jarak waktu di atas 20 hari dan dengan hasil yang berbeda. Satu kasus diperiksa pada akhir Juli, kemudian karena sakit berada di rumah dan diulang pemeriksaannya pada akhir Agustus. Ternyata hasil yang pertama negatif dan hasil pemeriksaan yang kedua adalah positif. Berarti pada masa tunggu selama hampir 27 hari tersebut telah terjadi proses penularan. Oleh siapa? Oleh orang yang tanpa gejala. Mungkin mereka yang datang menjenguk atau kontak dengan orang-orang yang tidak diketahui yang positif. Kasus kedua berbeda. Diperiksa pada awal Agustus dengan hasil swab negatif. Kemudian yang bersangkutan berpergian ke daerah dengan transmisi lokal atau zona merah. Setelah pulang sesuai dengan protap, diulang kembali pemeriksaan rapid test dan ternyata hasilnya reaktif. Setelah diperiksa reaktif, dilakukan swab dan dinyatakan positif. Jadi kita melihat bahwa jarak waktu yang melewati masa inkubasi yang 14 hari ternyata dapat memberikan hasil yang berbeda dari pemeriksaan rapid test maupun PCR. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali lagi memang pilihan yang pertama adalah membatasi pola perjalanan kita. Bila tidak sangat diperlukan, maka jangan berpergian, apalagi berpergian ke daerah dengan transmisi lokal atau zona merah. Yang kedua, selama berpergian, kalau kita memang harus berpergian, tetap memakai masker, tetap menjalankan protokol kesehatan. Yang ketiga, kalau kita dalam keadaan yang tidak fit, sakit, maka walaupun di rumah tetap memakai masker. Karena kita tidak tahu siapa di sekitar kita, baik yang satu rumah maupun yang berkunjung ke rumah kita, yang mungkin akan menularkan COVID-19 kepada kita. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan tentang masa inkubasi dan proses penularan kepada orang-orang yang ada di daerah transmisi lokal seperti Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi warga Nusa Tenggara Barat. Berikutnya kami sampaikan update kasus COVID-19 pada hari ini. Dari 5 laboratorium PCR yang ada, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Unram, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Selong, serta Sains Teknopark Sumbawa, dan dari Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Praia telah dilakukan pemeriksaan terhadap 152 sampel
dengan hasil 124 sampel negatif. 12 sampel adalah evaluasi dari pasien yang sedang dirawat dan masih positif. Hari ini terkonfirmasi positif baru sebanyak 16 orang yang berasal dari 6 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mataram 6 orang, Lombok Barat 3 orang, Lombok Timur 3 orang, Lombok Utara 1 orang, Kabupaten Sumbawa 2 orang, dan Kabupaten Bima 1 orang. Positif rate dari pemeriksaan sampel hari ini adalah 11,4%. Total pemeriksaan sampel dari bulan Februari sampai hari ini tercatat 26.224 sampel dan total positif adalah 2.771 orang sehingga positif rate Nusa Tenggara Barat terhitung 20,5%. Ini adalah hari ketiga di mana tren positif kesembuhan muncul di Nusa Tenggara Barat, yaitu jumlah yang sembuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang positif baru. Hari ini tercatat 28 orang pasien dinyatakan sembuh atau keluar dari ruang isolasi. Mereka berasal dari Kota Batam 9 orang, Lombok Barat 9 orang, Lombok Timur 5 orang, Kabupaten Sumbawa 4 orang, dan Kabupaten Bima 1 orang. Sehingga tercatat sampai hari ini, pasien yang sembuh adalah 2.077 orang atau 75%. Kabar duka hari ini datang dari 2 kabupaten, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. 1 orang lansia berusia 69 tahun tanpa penyakit komorbid di Kota Mataram telah meninggal dunia. Sementara dari Sumbawa ada 2 kematian. 1 orang berusia 50 tahun dengan penyakit komorbid dan 1 orang berusia 58 tahun tanpa penyakit penyerta. Dengan demikian, mereka yang meninggal hari ini adalah mereka yang masuk dalam kelompok rentan, yaitu lansia dan mempunyai penyakit komorbid. Total kematian sampai hari ini tercatat 162 orang atau 5,8% dan menyisakan 532 pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat se-Nusa Tenggara Barat. Saatnya kita melihat hasil kerja dari gugus tugas desa, kecamatan, kabupaten, dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Hari ini tercatat jumlah pelaku perjalanan bertambah 113 orang. Sehingga total menjadi 74.028 orang dan yang masih dikarantina adalah 1.301 orang atau 1,7%. Untuk kontak erat, yaitu orang-orang yang didata mempunyai kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif, hari ini bertambah 270 orang. Sehingga total menjadi 20.665 orang dan yang masih dalam karantina adalah 1.894 orang atau 9,1%. Pasien suspek, mereka yang berkontak dengan pasien positif atau pulang berpergian dari daerah dengan transmisi lokal atau zona merah dan memiliki gejala yang ringan untuk demam atau batuk pilek, hari ini bertambah 33 orang. Sehingga total menjadi 10.826 orang dan yang masih diisolasi adalah 417 orang atau 3,8%. Pasien probable yang masih dirawat hari ini tercatat 371 orang atau 3,4%. Mereka menunjukkan gejala yang sangat jelas ke arah COVID-19, tetapi hasil laboratorium belum kita dapatkan. Sehingga jumlah pasien yang masih dirawat, konfirmasi positif dan probable total adalah 903 orang. Jumlah yang cukup besar di seluruh Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat transmisi lokal masih berjalan. Siapa yang banyak terkena? 1, orang-orang yang banyak melakukan aktivitas. Mereka yang berusia produktif, yang memang karena tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi harus berada di luar rumah. Yang kedua adalah mereka-mereka yang berisiko tinggi, yaitu lansia dan orang-orang yang punya komorbid. Karena itu kembali kami ingatkan, protokol kesehatan adalah sesuatu yang harus dipatuhi.
bukan hanya sekedar lip service, mengucapkan bahwa kami mematuhi protokol kesehatan, tapi pada dasarnya tidak patuh pada secara utuh. Contohnya, memakai masker dengan tidak benar. Memakai masker harus di atas hidung, tutup sampai dagu. Jangan pakai masker dengan batas atas ini berada di bawah hidung. Itu tidak melindungi. Tidak ada celah, rapat. Sehingga tidak ada risiko bahwa virus yang ada di tubuh kita akan keluar melalui percikan ludah kepada lawan bicara kita. Pakai masker dimanapun kita berada, terutama saat kita beraktivitas. Bila kita sakit, di rumah pun kita pakai masker. Jaga jarak, jauhi kerumunan dan keramaian. Pada dasarnya, resiko orang yang berpergian adalah dia berada di tempat keramaian. Sehingga proses penularan tetap berjalan apabila kita tidak memakai masker. Cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20 hingga 40 detik. Dan kemanapun kita pergi jangan lupa bawa hand sanitizer. Sehingga kapanpun kita selesai melakukan kegiatan, kita bisa langsung membersihkan atau mencuci tangan kita dengan hand sanitizer tanpa harus menunggu adanya air yang mengalir. Jaga anak cucu kita, istri atau saudara kita, ibu, bapak, kakek, nenek, dan para sesepuh kita. Mereka karena usianya menjadi orang-orang yang berisiko tinggi. Mereka yang kena penyakitnya, penyakit-penyakit komorbid seperti jantung, hipertensi, diabetes mellitus, ginjal, kanker, dan penyakit-penyakit paru kronis yang menyebabkan daya imunitas mereka sangat jauh menurun dan mudah sekali tertular COVID. Batasi orang-orang yang berkontak dengan mereka sehingga tidak terjadi penularan. Dengan demikian, kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Terakhir, semua kita harus berupaya melindungi diri sendiri dengan meningkatkan imunitas tubuh. Ayo makan makanan yang bergizi. Usahakan makan makanan yang kita tahu siapa yang memasak sehingga kebersihannya terjamin. Istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit sehari, dan kelola stres agar imunitas tubuh tidak menurun dan kita terhindar dari penularan COVID-19. Demikianlah informasi dan update kasus COVID-19 hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang kami berikan. Bisa menularkan ilmu ini kepada keluarga, sanak saudara, ataupun tetangga di rumah Bapak Ibu, sehingga kita mempunyai persepsi yang sama tentang penularan, inkubasi, serta penyakit COVID-19 itu sendiri. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan kita. Salam sehat Indonesia.